Ruang Dewa Bela Diri, Bab 721 sampai dengan 725. Bab 721, Pembantaian. Tingkat ke-8 seni dominasi tubuh yang telah menahannya selama puluhan tahun akhirnya tercapai. Semburan cahaya keemasan memancar dari tubuhnya. Jika diperhatikan lebih dekat, akan terlihat aliran cahaya keemasan mengalir di sekujur tubuhnya bagai air mengalir. Seiring seni tubuh hegemoninya terus berkembang, keilahian dalam diri Ye Xiwen semakin menyatu dengan dirinya. Awalnya, keilahian itu tidak dikembangkan oleh Ye Xiwen sendiri. Para dewa dan Buddha yang legendaris semuanya memiliki tubuh emas mereka sendiri, yang ditempa oleh keilahian mereka sendiri, dan dilemparkan ke dalam tubuh emas tertinggi yang tidak dapat dihancurkan, abadi sepanjang masa, dan tidak ternoda oleh debu. Metode yang diajarkan Yemo kepada Ye Xiwen sebenarnya adalah metode penyempurnaan tubuh emas tokoh-tokoh legendaris tersebut, dikombinasikan dengan tubuh dominasi yang sedang dipraktikkan Ye Xiwen saat itu. Itulah sebabnya tubuh Ye Xiwen tampak semakin menakutkan. Semakin ia berlatih, semakin menakutkan pula tubuhnya. Jika hanya tubuh dominan, meskipun kuat, itu tidak akan begitu menakutkan. Itu karena ia telah membawa tubuh emas yang hanya dapat dikultivasikan oleh para dewa, sehingga tubuhnya telah membuat lompatan besar berdasarkan tubuh dominan yang sudah kuat. Namun, Ye Xiwen bukanlah dewa, dan ia sendiri tidak memiliki apa yang disebut keilahian. Oleh karena itu, keilahian-keilahian ini bukanlah miliknya sendiri, melainkan keilahian yang diekstraksi dari keturunan Dewa Iblis di Pulau 10.000 Iblis. Bukan hanya itu, bukan keilahiannya sendiri, tetapi juga keilahian Dewa Iblis, yang bertentangan dengan Ye Xiwen sendiri. Jika bukan karena efek dominan, Tian Tijue, yang menyerap semua energi antara langit dan bumi, dia tidak akan bisa mengembunkan tubuh emas. Meskipun dia telah memadatkan tubuh emasnya, hanya dia yang tahu bahwa masih ada jurang pemisah yang sangat lebar antara para dewa dan dirinya, dan mustahil mereka bisa benar-benar menyatu. Namun, seiring level seni tirani-nya menjadi semakin tinggi, integrasi keilahian menjadi semakin lancar, dan tubuh emas tiraninya menjadi semakin kuat. Awalnya, ini adalah kualitas ilahi para dewa iblis, yang memiliki jejak mereka, dan bahkan dapat berubah menjadi dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya dan lebih kecil. Namun, sekarang, kualitas-kualitas ini secara bertahap dihaluskan oleh seni tubuh hegemoni milik Ye Xiwen. Apa yang dulunya dianggap sebagai faktor yang tidak stabil kini bukan lagi faktor yang signifikan. Hahaha, Ye Xiwen merasa gembira. Pertarungan ini sungguh mendebarkan, dan luka-luka dalam di tubuhnya, begitu dalam hingga terlihat hingga ke tulang, sedang diperbaiki oleh teknik generasi Phoenix Surgawi, sembuh sedikit demi sedikit. Pada saat ini, beberapa orang suci agung di bawah sudah mengejar. Binatang buas yang mengerikan itu telah disingkirkan satu persatu oleh Ye Xiwen. Tentu saja, mereka berani naik. Mereka tidak bisa membiarkan Ye Xiwen menerobos dengan begitu ceroboh. Kalau tidak, mereka mungkin benar-benar mati di sini. Saat pertempuran semakin dalam, semakin banyak prajurit petir yang bergabung dalam pertempuran, secara langsung menghancurkan formasi pasukan Tao menjadi berkeping-keping. Selama masa ini, Legiun Daois telah kehilangan lebih dari 10.000 prajurit. Ini adalah kehilangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka belum pernah menghadapi musuh yang begitu tangguh. Dibandingkan dengan para prajurit surgawi yang bagaikan kilat, yang tidak memiliki tujuan dan tidak peduli hidup atau mati, keberanian dan semangat tak gentar Legiun Daois yang sebelumnya dibanggakan terasa menggelikan. Satu pihak tidak takut dengan hidup dan mati, pihak lain tidak peduli dengan hidup dan mati. Perbedaannya jelas. Terlebih lagi, para prajurit manusia petir ini hanya memiliki kesadaran bela diri murni. Meskipun mereka tidak memiliki kesadaran utama, penguasaan bela diri mereka telah mencapai tingkat yang sulit dibayangkan oleh orang biasa. Mereka mengalahkan pasukan Tao dengan sangat telak. Jika mereka terus bertarung seperti ini, tak lama lagi seluruh pasukan Taois akan dikalahkan dan dimusnahkan. Namun, jika mereka menyerang prajurit surgawi manusia petir, mereka bahkan tak akan punya nyali untuk melakukannya, dan mereka pasti akan segera terkoyak. Saat ini,
Satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan adalah dengan membunuh Ye Xiwen. Melihat para orang suci agung ini menyerbu, Ye Xiwen sama sekali tidak takut, tetapi malah tertawa terbahak-bahak. Kerja bagus. Dia baru saja menyelesaikan tingkat ke-8, seni tirani, dan sedang mencari seseorang untuk berlatih bersama ketika orang-orang ini muncul. Tiba-tiba, ia bergerak, dan lapisan gelombang ilahi keemasan muncul di bawah kakinya. Tubuhnya bagaikan bola cahaya keemasan, merobek langit dan melesat langsung menuju para santo agung itu. Pencuri, beraninya kau menyerbu ke sini. Kau benar-benar cari mati. Sang master di puncak alam Sein Agung mencibir dan sama sekali tidak menganggap serius Ye Xiwen. Dia sudah lama menyadari bahwa meskipun Ye Xiwen sebelumnya memperlakukan para master agung Sage terdahulu sebagai bukan siapa-siapa, dia jelas bukan tandingannya. Kalau tidak, untuk apa dia melarikan diri? Dia bisa saja langsung membunuhnya dan yang lainnya. Meskipun serangan balik Ye Xiwen kali ini mengejutkannya, dia merasa lega ketika melihat bahwa kultivasi Ye Xiwen masih dalam tahap akhir half step grid Sage, dan tidak menganggap serius serangan balik Ye Xiwen sama sekali. Ia segera menyerbu ke arah Ye Xiwen. Musik abadi mengalun. Teratai emas muncul dari tanah. Banyak sekali makhluk abadi melafalkan kitab suci abadi, dan negeri dongeng yang dirindukan semua orang pun terwujud. Ini adalah negeri dongeng. Dan yang ia latih adalah seni bela diri tertinggi dari Sekte Yuhua, Tinju Dewa Yuhua. Di tangannya, Tinju Dewa Yuhua telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dibandingkan dengan Lao Yi di awal, kekuatannya berkali-kali lipat dan tak tertandingi. Segera ia jatuh pada Ye Xiwen, berniat menggunakan kerajaan abadi tertinggi untuk menekan Ye Xiwen hingga mati. Ye Xiwen sama sekali tidak takut. Ia memimpin, mengepalkan kelima jarinya, dan berubah menjadi bintang yang menyala-nyala, yang jatuh dengan dahsyat. Boom! Bintang itu langsung jatuh ke negeri dongeng, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Negeri dongeng itu berguncang hebat, dan banyak peri langsung menguap dari dunia dalam kekacauan ini. Apa yang disebut tanah suci, apa yang disebut negeri dongeng, langsung ditembus oleh tinju Ye Xiwen, dan pemandangan seperti kehancuran dunia pun muncul di sana. Ini bukan pertama kalinya ia bertarung melawan tinju ilahi Yuhua, tetapi tak satu pun dari mereka terasa semenyenangkan ini. Ia sama sekali tak peduli dan langsung menghancurkannya dengan tubuhnya yang kuat. Tinjunya tak terkalahkan dan serangan apapun hanyalah awan. Setelah kekuatan tinju itu melesat ke seluruh dunia peri, pukulannya yang keras mendarat pada tinju sang petapa agung veteran yang berada di puncak alam petapa agung. Boom! Terdengar suara keras. Seolah-olah sebuah batu besar menghantam danau yang tenang. Cahaya yang tak terbayangkan meledak dalam bentuk bola, melesat ke segala arah. Fluktuasi yang mengerikan itu langsung meratakan sebagian besar ruang di sekitarnya. Awan jamur raksasa membubung ke langit, menyapu hembusan angin yang mengerikan ke segala arah, berputar-putar. Adegan di mana tubuh Ye Xiwen hancur total tidak terjadi seperti yang diharapkan oleh sang master di puncak alam suci agung. Sebaliknya, mereka berdua berimbang dan tidak ada yang menyerah sama sekali. Kedengarannya panjang, tapi nyatanya hanya sesaat. Keduanya bertarung sekuat tenaga. Tak ada yang menyerah. Master di puncak alam Sein Agung sangat tertekan karena dipaksa bermain imbang oleh Ye Xiwen. Namun, Ye Xiwen sangat puas. Ia baru saja menembus level ke-8 seni tubuh hegemoni dan mampu bersaing dengan master di puncak alam Sein Agung. Ketika ia sepenuhnya beradaptasi dengan level ke-8 seni tubuh hegemoni, kekuatannya akan terus meningkat. Jika ranahnya juga dapat ditembus dan ia dapat menjadi Sein Agung, maka menaklukkan puncak alam Sein Agung bukanlah masalah. Dengan kekuatannya yang meningkat pesat, bagaimana mungkin ia tidak bersemangat? Beberapa master lain di tahap akhir alam Sein Agung yang baru saja tiba menunjukkan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Awalnya, mereka mengandalkan fakta bahwa Ye Xiwen tidak mampu menghadapi master di puncak alam Sein Agung ini, dan mereka hanya perlu membantu dari samping. Namun, siapa sangka bahwa Ye Xiwen kini dapat menghadapi master di puncak alam Sein Agung secara langsung dan tidak dirugikan. Ini berbeda dari apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, serangan Ye Xiwen telah tiba.
Lingkungan sekitar tampak berubah menjadi alam semesta. Lautan bintang yang luas adalah serangan Ye Xiwen. Ia bagaikan satu-satunya dewa sejati di alam semesta. Dan alam semesta yang luas itu dikendalikan olehnya. Dengan kekuatan yang besar, bintang-bintang di alam semesta semuanya jatuh sekaligus. Ah! Seorang master di tahap akhir alam Sein Agung menjerit memilukan saat pukulan Ye Xiwen menghancurkan tubuhnya, mengubahnya menjadi kabut berdarah di tempat. Sebelumnya, Ye Xiwen hanya bisa melukai seorang master di tahap akhir alam Sein Agung dengan satu pukulan, tetapi sekarang ia bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Meskipun tampaknya tidak ada perbedaan, sebenarnya ada perbedaan yang sangat besar. Peningkatan kekuatannya sangat jelas terlihat. Berhenti, sang master di puncak alam suci agung terkejut dan marah, lalu langsung menyerbu. Tinju ilahi berbulu jatuh, dan negeri peri lain runtuh, melesat menembus langit dan hendak menimpa Ye Xiwen. Cahaya keemasan menyambar tubuh Ye Xiwen, dan ia langsung menghindari negeri dongeng yang runtuh. Tubuhnya bagaikan naga, dan ia menerkam tepat di depan seorang master lain di tahap akhir alam suci agung. Ledakan. Satu pukulan lagi langsung menghancurkan tubuh master tahap akhir alam suci agung ini berkeping-keping. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan jiwanya. Ye Xiwen bertindak tanpa ampun, tanpa memberi ruang untuk kelonggaran. Ia sudah bertekad, karena orang-orang ini sudah datang, mereka tidak akan pergi. Kecepatan Ye Xiwen luar biasa cepat. Saat teknik tubuh tirannya mencapai level ke-8 dalam sekali tebas, kecepatannya juga mengalami terobosan mendasar. Setelah kecepatan seseorang menembus batas, seberapa cepat kecepatannya bergantung pada tubuh fisiknya. Saat menembus penghalang suara dan penghalang ruang, akan terjadi gaya reaksi yang sangat kuat. Jika dia tidak memiliki tubuh fisik yang kuat, kemungkinan besar dia akan langsung terkoyak. Ketika tubuh fisik Ye Xiwen mencapai tingkat berikutnya, kecepatannya secara alami menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun sayap iblis tidak terbentang, keterampilan pergerakannya tetap membuatnya sangat cepat. Master di puncak alam Sein Agung sama sekali tidak mampu mengejarnya. Meskipun Ye Xiwen tidak bisa berbuat apa-apa padanya dan mereka berdua berimbang, kecepatannya jauh lebih rendah daripada Ye Xiwen, dan ia hanya bisa menyaksikan beberapa Sein Agung lainnya terbunuh olehnya. Ledakan, ledakan, dua raungan gemuruh menggema di langit, dan dua master Sein Agung tahap akhir yang tersisa langsung diledakkan berkeping-keping oleh Ye Xiwen. Bab 722. Peningkatan kesengsaraan surgawi. Para master ini bagaikan bayi di hadapan Ye Xiwen yang baru saja menerobos, dan sama sekali tidak bisa melukainya. Master di puncak alam Sein Agung ini hanya bisa menyaksikan Ye Xiwen membunuh dan membantai orang tanpa ada cara untuk menghentikannya. Ye Xiwen baru saja menembus level ke-8 seni tubuh tiran, tetapi ia seperti terlahir kembali. Master di puncak alam suci agung sangat ketakutan. Jika Ye Xiwen menerobos ke alam suci agung, siapa yang bisa mengendalikan pemuda mengerikan ini? Para murid Akademi Zhenwu yang menyaksikan pertempuran dari jauh tampak tercengang, menatap Ye Xiwen yang bagaikan dewa di langit. Ye Xiwen melangkah di kehampaan, dengan gelombang ilahi keemasan di bawah kakinya dan cahaya ilahi keemasan di sekujur tubuhnya. Ia bagaikan dewa yang terbuat dari emas, dan kekuatannya begitu mengagumkan ke segala arah. Lautan guntur di langit hanya menambah sedikit kekuatannya, tetapi tidak mampu melukai Ye Xiwen, yang sudah berada di tingkat ke-8 tubuh tiran. Sementara semua orang terpana oleh penampilan Ye Xiwen yang bak dewa, mereka juga merasakan emosi yang campur aduk. Awalnya, mereka hanya mendengar tentang rekor pertempuran Ye Xiwen yang mengerikan. Tetapi sekarang mereka telah melihatnya secara langsung. Mereka tidak tahu apa yang dikatakan legenda itu, tetapi sekarang mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Ye Xiwen membantai sang bijak agung seperti membantai ayam dan anjing, yang hampir membuat mereka ketakutan setengah mati. Dia terlalu kuat, meskipun dia belum menunjukkan tingkat kultivasi yang mengerikan yang konon bisa mengalahkan Mu Shengji, yang berada di alam sage agung dan alam kesempurnaan agung. Bagi mereka, dia sudah seperti dewa. Sama seperti Gunung Tai dan Gunung Everest. Bagi manusia, apakah masuk akal untuk berdebat tentang mana yang lebih tinggi? Di hadapan gunung-gunung ini, manusia begitu kecil.
Ketika ia baru berada di level ke-7 tubuh tiran, ia masih perlu berhati-hati menghadapi kesengsaraan surgawi ini. Tetapi setelah memasuki level ke-8, ia tak lagi peduli. Hukuman petir yang menimpanya diserapnya dengan berlatih seni tubuh tiran secara menyeluruh, menempa tubuhnya, dan membuatnya semakin kuat. Ye Xiwen hanya mencibir dan tidak melanjutkan pertarungan dengan ahli puncak alam Sein Agung. Dia telah membunuh sebagian besar Sein Agung dari Sekte Yuhua. Dia tidak bisa berbuat apa-apa pada orang ini untuk saat ini. Lebih baik menunggu sampai dia mengatasi bencana sebelum menghadapinya. Begitu dia berhasil masuk ke alam Sein Agung, akan mudah untuk membunuhnya. Bung, di langit. Sosok Ye Xiwen bagaikan naga. Ia langsung menerjang para prajurit Tao dan prajurit petir yang sedang bertempur mati-matian, lalu memulai pembantaian. Baginya, entah itu tentara Tao atau tentara petir surgawi, mereka semua adalah musuh. Tidak ada perbedaan sama sekali, dan mereka semua perlu dibantai. Ye Xiwen secara langsung menghancurkan lebih dari selusin prajurit petir dalam pertempuran, berubah menjadi energi petir murni. Diserap oleh tubuh tiran Ye Xiwen, ia bisa merasakan tubuh tirannya semakin kuat. Semua prajurit petir ini terbuat dari kekuatan petir kesengsaraan surgawi yang paling murni. Itu adalah salah satu energi paling murni di dunia. Ye Xiwen bahkan tidak perlu menghilangkan ketidakmurnian ini. Ia bisa menyerapnya secara langsung. Karena itu, ia senang membunuh para prajurit petir ini. Gelombang kejut yang mengerikan dari Ye Xiwen langsung menghempaskan lebih dari selusin prajurit Tao di dekatnya, yang berteriak dan langsung terbunuh. Kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Ye Xiwen. Baik mereka berada di level legendaris maupun Sein. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kondisi Ye Xiwen saat ini. Pada titik ini, pertempuran telah memasuki fase paling sengitnya. Pasukan Daois ini bertempur sampai mati, benar-benar membangkitkan amarah kesengsaraan surgawi. Di langit, pasukan petir terus bermunculan, bergabung dalam pertempuran, dan tak henti-hentinya hingga pasukan Daois ini musnah sepenuhnya. Kini, korps tentara Tao yang awalnya berjumlah puluhan ribu orang telah menderita banyak korban. Hanya tersisa puluhan ribu orang, dan lebih dari 2/3-nya tewas atau terluka. Bukannya mereka tidak ingin pergi, tetapi mereka tidak bisa pergi sekarang. Para prajurit surgawi manusia petir itu telah mengepung mereka dengan ketat di pinggiran. Inilah yang disebut menangkap kura-kura dalam toples. Dan yang terpenting, Ye Xiwen adalah protagonis dari bencana surgawi. Dimanapun dia berada, bencana surgawi secara alami akan ada di sana. Jika dia mengikuti pasukan Tao ini dengan ketat, maka bencana surgawi pasti akan mengikuti pasukan Tao ini dengan ketat dan tidak akan puas sampai mereka semua hancur. Di belakang Ye Xiwen, sang master di puncak alam suci agung terus mengejarnya. Tetapi kecepatannya jauh tertinggal. Ia hanya bisa menyaksikan Ye Xiwen terus-menerus menyerbu, membunuh orang, lalu menyerap energi dari sejumlah besar prajurit petir dan prajurit surgawi, menjadi semakin kuat. Para prajurit Tao itu diledakkan, dan kekayaan mereka dijarah oleh Ye Xiwen. Meskipun para prajurit Tao ini pada dasarnya adalah barang konsumsi, status mereka tidak dapat dibandingkan dengan status resmi. Potensi mereka telah lama terkuras, dan kekayaan mereka tidak dapat dibandingkan dengan para murid resmi, tetapi mereka tidak dapat menahan jumlah yang begitu besar. Hanya dalam waktu sesingkat ini, kekayaan yang berhasil dijarah Ye Xiwen melebihi 100 juta pil Ling Yuan. Meskipun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan besar yang dimiliki Ye Xiwen sekarang, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sebaliknya, dia menjarah 500 juta pil Spirit Yuan dari Grid Sage yang pernah dibunuhnya sebelumnya. Ye Xiwen mengabaikan raungan guru suci agung di belakangnya, dan hanya fokus membunuh para prajurit Tao dan prajurit petir. Tak seorang pun bisa menghentikannya bergerak maju. Siapa yang bisa menghancurkan seluruh pasukan sendirian? Ye Xiwen bisa melakukannya, dan akan baik-baik saja jika dia berada di alam transenden. Tetapi dia hanyalah seorang Sage Agung. Tidak, dia bahkan belum menjadi Sage Agung, tetapi dia benar-benar melakukannya. Namun, seiring meningkatnya kesengsaraan surgawi, Ye Xiwen perlahan-lahan menyadari bahwa para prajurit petir legendaris itu sudah tidak ada lagi. Setidaknya,
Mereka semua adalah master tingkat Sein. Dan bahkan ada banyak prajurit petir tingkat Sein Agung di antara mereka. Inilah eskalasi kesengsaraan surgawi. Bahkan Ye Xiwen harus menghadapinya dengan hati-hati. Meskipun salah satu dari mereka tidak dapat menjadi ancaman fatal baginya. Jumlah mereka terlalu besar. Begitu banyak prajurit petir yang berkumpul dapat menjadi ancaman fatal baginya. Hahaha. Ye Xiwen, surga benar-benar akan menghancurkanmu. Bukankah kau ingin menggunakan tangan surga untuk menghancurkan tentara Tao kita? Sekarang kau benar-benar merugikan dirimu sendiri. Kau bisa selamat jika itu salah surga. Tapi kau tidak akan selamat jika itu salahmu sendiri. Melihat ini, sang guru di puncak alam suci agung tertawa terbahak-bahak. Wajahnya yang sebiru besi dipenuhi kepuasan. Dan kali ini, ia tampak sedikit garang. Awalnya, Ye Xiwen berencana menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menghancurkan pasukan Tao. Tetapi kini, saat kesengsaraan surgawi semakin meningkat, para prajurit manusia petir dan prajurit surgawi menjadi semakin kuat, dan Ye Xiwen akan segera kewalahan oleh para prajurit manusia petir dan prajurit surgawi dari alam suci agung. Menurutnya, inilah yang disebut pembalasan. Pembalasan Ye Xiwen. Ini benar-benar kehendak Tuhan. Dia tidak mengejarnya. Di satu sisi karena dia tidak bisa mengejarnya. Di sisi lain, dia harus menyaksikan Ye Xiwen dibunuh oleh kesengsaraan surgawi, yang benar-benar melegakan hidupnya. Tentu saja, yang terpenting adalah ia dikelilingi oleh banyak prajurit surgawi petir di alam suci agung. Ia juga diam-diam dianggap oleh kesengsaraan surgawi sebagai penolong Ye Xiwen dan target yang ingin dilenyapkan oleh kesengsaraan surgawi. Ye Xiwen mencibir, menatap sang master di puncak alam suci agung, dan berkata, "Apa kau pikir kesengsaraan surgawi ini bisa melakukan apapun padaku?" Sungguh konyol, meskipun dia dan ahli alam suci agung tingkat puncak ini hanya setara dalam hal kekuatan. Dalam hal kemampuan bertahan hidup, dia yang telah memasuki tingkat ke-8 tirani, jauh lebih unggul daripada ahli alam suci agung tingkat puncak ini. Kedua pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Saat Ye Xiwen berbicara, ia langsung menyerbu ke dalam tim prajurit petir yang seluruhnya terdiri dari para santo agung. Berbagai macam penglihatan aneh muncul di tubuhnya, dan berbagai teknik bela diri ditampilkan di tangannya tanpa hambatan atau stagnasi, membombardir para prajurit petir tersebut. Perang baru saja dimulai, belum berakhir. Sekalipun para prajurit Tao itu dibantai, ujian sesungguhnya bagi Ye Xiwen baru saja dimulai. Kesengsaraan surgawi yang ditingkatkan jauh lebih dahsyat daripada yang dibayangkannya. Sebenarnya ada banyak prajurit petir tingkat Sage Agung yang menyerang. Yang lebih penting adalah para prajurit petir ini akan membentuk formasi untuk melawannya, yang sangat sulit dihadapi. Namun saat itu ia tidak punya pilihan. Jika ia diminta untuk memilih saat itu, ia tetap akan memilih untuk meledakkan kesengsaraan suci agung. Meskipun itu akan menyebabkan kesengsaraan surgawi meningkat, itu jauh lebih baik daripada dibunuh oleh pasukan Tao saat itu. Mengingat besarnya pasukan saat itu, bahkan orang kuat seperti Mu Shengji pun hanya bisa melarikan diri dengan panik. Ia tidak punya pilihan menghadapi kekuatan sebesar itu. Kekuatan satu orang terlalu kecil. Bahkan dia tidak bisa melawan seluruh legiun. Dia tidak punya pilihan. Tetapi sekarang dia harus membayar atas pilihan yang dibuatnya sebelumnya. Di langit yang jauh, tanpa disadari siapapun, sesosok perlahan muncul dari kehampaan dan muncul di tepi langit. Pertempuran di langit dan kekuatan surgawi yang dahsyat sama sekali tidak memengaruhinya. Jubah hitam menutupi seluruh tubuhnya. Tidak ada yang tahu seperti apa rupanya. Ia hanya menatap dingin ke arah Ye Xiwen dalam pertempuran, memperlihatkan sepasang mata merah darah. Setelah mendengus dingin tak terdengar, sosok itu perlahan menghilang ke dalam angkasa. Saat ia muncul kembali, itu sudah merupakan area tersegel milik monster bintang bawah tanah. Namun, Ye Xiwen di langit tidak mengetahui hal ini. Ia telah bertarung hingga taraf paling intens. Setelah menerobos ke tingkat ke-8 tubuh tiran, tubuh fisiknya tiba-tiba melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Sehingga bahkan ketika menghadapi serangan tiba-tiba dari alam suci agung, meskipun dia sedikit malu, dia tidak dalam bahaya yang mematikan. Sebaliknya,
Ia dapat memanfaatkan celah ini dan terus-menerus meledakkan prajurit petir tersebut. Bab 723. Akhirnya memasuki Sang Bijak Agung. Terlebih lagi, saat dia terus meledakkan para prajurit surgawi manusia petir di tingkat orang suci agung, sejumlah besar energi tingkat orang suci agung dengan cepat diserap ke dalam tubuhnya, dan sebagiannya digunakan untuk terus melunakkan tubuhnya dan mengonsolidasikan tingkat ke-8 tubuh dominan. Bagian lain, mengalir ke alam semesta kecil di dantiannya, memperkuat alam semesta kecilnya dan memungkinkan sutra pengamatan orang untuk terus maju menuju alam suci agung dan menerobos. Seiring dengan semakin banyaknya prajurit surgawi manusia petir dari alam suci agung yang dikalahkan, kekuatannya pun menjadi semakin kuat, dan ia pun semakin dekat dengan alam suci agung. Samar-samar, setelah selesai menulisnya, ia seolah memasuki dunia misterius. Tubuhnya secara naluriah mengulangi pola meledak, menyerap, menjadi lebih kuat, meledak lagi, menyerap lagi, dan menjadi lebih kuat. Mirip seperti prajurit petir itu, seolah-olah mereka kehilangan kesadaran utama mereka dalam sekejap, dan bertarung hanya dengan kesadaran bela diri mereka. Dengan cara ini, mereka benar-benar dapat memisahkan efektivitas tempur mereka. Sedikit demi sedikit, dia menjadi lebih kuat, dan secara bertahap menjadi semakin kuat. Efisiensinya dalam membunuh prajurit petir semakin meningkat. Dulu butuh waktu lama baginya untuk meledakkan satu prajurit petir, tetapi sekarang ia bisa meledakkan satu di hampir setiap pertarungan. Kekuatannya meningkat dengan cepat, secara perlahan. Dia mencapai puncak dan hanya sedikit lagi untuk bisa menembus alam suci agung. Ye Xiwen tampaknya telah menyingkirkan semua gangguan dan mulai berlatih bela diri sendiri. Untuk menerobos dari alam Sein ke alam Sein agung, hal terpenting adalah transformasi jiwa. Ini adalah sesuatu yang telah ia capai. Tetapi untuk benar-benar menguasai alam-alam Sein agung, seseorang harus memiliki hukum-hukum alam Sein agung yang kuat. Ye Xiwen sekarang sedang memadatkan hukum-hukum alam Sein agung. Ia mengubah semua hukum alam suci yang terkondensasi dalam tubuhnya menjadi hukum alam suci agung. Setelah semuanya selesai, tibalah waktunya baginya untuk resmi memasuki alam suci agung. Dibandingkan dengan yang lain, transformasi jiwanya yang paling sulit telah selesai. Setelah hukumnya sepenuhnya berubah, ia akan langsung menjadi seorang bijak agung. Dan dia sedang dalam proses transformasi sekarang. Jadi dia harus menenangkan diri dan merasakan keberadaan jalan surga. Hukum alam suci agung jauh lebih dalam daripada hukum alam suci. Bahkan lebih sulit. Setiap kali hukum di dalam dirinya bertransformasi, kekuatannya pun bertambah. 9.900 hukum alam suci di dalam dirinya terus bertransformasi. Satu demi satu muncul di atas kepalanya. Bersamaan dengan itu, hukum-hukum di langit diserap dan dipadatkan menjadi hukum tersebut. Dia menjadi lebih kuat lagi. 1, 2, 3, titik, 10, 100 pertanyaan, 200 pertanyaan, 300 pertanyaan. Hukum-hukumnya perlahan-lahan bertransformasi. Dan ia perlahan-lahan mulai memiliki keagungan seorang bijak agung. Keagungan ini berasal dari transformasi tingkat jiwa. Dan hanya seorang bijak agung yang mampu menunjukkannya. Tidak. Kita tidak bisa membiarkannya melanjutkan transformasinya. Ahli puncak alam Sein agung akhirnya berhasil melenyapkan para prajurit petir yang mengelilinginya. Ia baru saja menyaksikan pemandangan yang membuatnya ngeri. Dalam waktu singkat, Ye Xiwen sudah mulai memadatkan hukum Sein agung. Jika ini terus berlanjut, mencapai kesucian agung hanyalah masalah waktu. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Xiwen tidak melalui proses transformasi jiwa yang paling menyakitkan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Ye Xiwen terus seperti ini. Kalau tidak dia akan mati. Saat itu ia sudah gila. Karena di dalam pasukan Tao yang masih bertempur dengan gigih hanya tersisa sekitar 1.000 lebih prajurit. Sedangkan sisanya sudah dibantai oleh para prajurit petir. Itu hampir setara dengan pemusnahan seluruh pasukan. Saat ini, ia tak lagi berharap bisa menyelamatkan legiun ini. Satu-satunya harapannya adalah membunuh Ye Xiwen dan membalaskan dendam mereka. Namun harapan ini lambat laun menjadi semakin kecil seiring Ye Xiwen menjadi semakin kuat. Sekarang, inilah satu-satunya kesempatannya.
Selagi Ye Xiwen sedang dalam proses memahami, ia harus menghentikan pemahamannya. Dengan cara ini, ia dapat mencegahnya melanjutkan pemahaman dan menjadi seorang bijak agung. Ia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, semuanya akan berakhir. Sang master di puncak alam Sein Agung tiba-tiba menerkam Ye Xiwen, mempertaruhkan segalanya dan siap membunuh Ye Xiwen dalam sekejap. Ia langsung menghancurkan kerajaan abadi, berniat untuk menindas Ye Xiwen sampai mati. Tiba-tiba, Ye Xiwen membuka matanya, dan secercah cahaya melintas di matanya. Ia menatap Ye Xiwen dengan dingin, seolah-olah seorang dewa sedang memandang dunia. Ketidakpedulian dan kekejaman adalah akibat dari kesadaran bela dirinya yang mendominasi tubuhnya. Tanpa kesadaran utama ini, ia tampak dingin dan tak berperasaan, dan sama sekali tidak tergerak oleh apapun. Dia melancarkan pukulan langsung, dan pukulan itu bagaikan inti bintang yang cemerlang. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang terbakar tiba-tiba menerobos masuk ke dunia peri. Ledakan, di tengah gemuruh yang keras, dunia dongeng runtuh diterpa jatuhnya bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, persis seperti adegan akhir dunia yang legendaris. Puff, sang master di puncak alam suci agung memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Bahkan adegan yang tadi seimbang pun tak muncul, dan ia langsung terhempas. Kau, sang master di puncak alam Sein Agung terbelalak tak percaya. Sejak awal, Ye Xiwen sama sekali bukan tandingannya. Ia terus-menerus menghindar. Kemudian, Ye Xiwen mampu melawannya secara seimbang. Sekarang, ia benar-benar melukainya dengan satu pukulan. Hanya dalam waktu singkat, kultivasi Ye Xiwen telah meningkat pesat. Sungguh tak terbayangkan, bagaimana ini bisa terjadi. Dia baru saja melewati Great Sein Tribulation. Bagaimana mungkin dia mengalami transformasi yang begitu mengerikan? Dan ini terjadi bahkan sebelum dia melewati Great Sein Tribulation. Dia tahu betul bahwa ini bukan batas kemampuan Ye Xiwen. Jika Ye Xiwen melewati Great Sein Tribulation dan berhasil bertransformasi menjadi Great Sein, maka dia tidak hanya akan mampu melukai dirinya sendiri dengan satu pukulan, tetapi juga akan mampu menghancurkannya berkeping-keping dengan satu pukulan, membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Ia tak percaya, ia pernah melihat orang-orang menembus batas dalam pertempuran, tetapi ia belum pernah melihat terobosan dalam pertempuran yang bisa mencapai tingkat yang begitu mengerikan, yang memungkinkan seseorang berubah dari yang sama sekali tak tertandingi menjadi mampu melukai lawan hanya dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin ada peningkatan yang begitu mengerikan? Apakah ini monster? Namun, tubuh yang didominasi oleh kesadaran bela diri Ye Xiwen tidak berniat untuk terus mengejarnya. Ia hanya terus memanifestasikan berbagai visi bela diri dan terus bertarung dengan para manusia petir dan prajurit surgawi itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa barusan. Baginya saat ini, yang terpenting adalah menembus batas dan menjadi Sage Agung. Selama dia berhasil menembus batas dan menjadi Sage Agung, maka master di puncak ranah Sage Agung ini akan menjadi sasaran empuk. 400 pertanyaan, 500 pertanyaan, 600 pertanyaan. Ia terus bertambah kuat, dan seiring ia terus bertambah kuat, kesengsaraan surgawi seolah tahu bahwa Ye Xiwen akan segera menerobos, dan lebih banyak manusia petir dan prajurit surgawi mengepung Ye Xiwen untuk menghentikannya. Terlebih lagi, karena hanya ada perlawanan sporadis yang tersisa di pasukan Tao, manusia petir dan prajurit surgawi juga membanjiri Ye Xiwen dengan kekuatan besar mereka. Pada saat ini, bahkan dengan kekuatan fisik Ye Xiwen, ia masih hancur berkeping-keping berulang kali. Darah dan serpihan tulang beterbangan di mana-mana. Sungguh mengerikan, tetapi ia tetap berdiri teguh berulang kali. Hanya kesadaran bela dirinya yang tersisa, dan kesadaran utamanya tak dapat dilepaskan dari pemahamannya akan jalan surgawi. Namun, ia juga terbiasa melakukan dua hal sekaligus, dan bahkan lebih dari sekadar dua hal. Klon binatang bintangnya juga terus-menerus mendapatkan wawasan dan terobosan, bertujuan untuk menembus alam transendensi setengah langkah. Baginya, tidak banyak perbedaannya, tetapi setiap kali ia jatuh dan berdiri lagi, kekuatannya menjadi lebih kuat, dan hukum-hukum dipadatkan hampir setiap menit dan setiap detik. Tak seorang pun tahu berapa lama telah berlalu,
Tetapi Ye Xiwen semakin jarang terhempas, dan semakin kuat. Tiba-tiba, aura di tubuhnya melonjak liar, membubung tinggi ke langit bagai kolom udara yang menggetarkan. Aura di tubuhnya tampaknya telah mengalami transformasi besar, perubahan mendasar. Awalnya, ia hanya memiliki hukum-hukum alam suci agung yang tersebar. Tetapi sekarang hukum-hukum itu telah sepenuhnya terkondensasi menjadi satu kesatuan. Bang! Tinju Ye Xiwen sebesar gunung, langsung melenyapkan beberapa prajurit surgawi petir di alam suci agung. Energi petir mengalir deras ke tubuh Ye Xiwen. Terobosan ini seakan menjadi sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Boom! Auranya menembus dan melampaui puncaknya. Itu adalah aura mengerikan dari alam suci agung. Aura yang memandang rendah dunia. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Melihat Ye Xiwen terus-menerus menerobos, sang master di puncak alam Sein Agung tak kuasa menahan diri untuk tidak memucat. Ia tak menyangka akhirnya akan seperti ini. Awalnya ia mengira itu masalah yang sangat sederhana, hanya menyapu bersih satu benteng Akademi Zhenwu. Tetapi ia tak menyangka bahwa pada akhirnya bukan hanya seluruh pasukan yang akan musnah, bahkan ia sendiri pun akan terbunuh. Bukan karena ia begitu mulia sehingga ia tidak ingin pergi, tetapi ia memang tidak bisa pergi. Ia akan diseret oleh para prajurit surgawi yang bagaikan kilat yang telah diubah oleh kesengsaraan surgawi. Sekalipun ia ingin pergi, ia tidak bisa. Ia hanya bisa menyaksikan Ye Xiwen menerobos ke alam Sein Agung. Ia sendiri pernah menerobos sekali. Jadi tentu saja ia tahu apa yang sedang dilakukan Ye Xiwen sekarang. Sebelumnya dia saja sudah menakutkan. Apalagi Ye Xiwen yang sekarang. Ye Xiwen membuka matanya, dan aura di tubuhnya menyapu seperti gelombang. Dan dia akhirnya menerobos ke alam suci agung. Bab 724. Mencapai puncak. Menerobos alam suci agung merupakan proses yang sangat misterius baginya. Ketika seluruh 9.999 hukum alam suci di tubuhnya telah ditransformasikan menjadi hukum alam suci agung. Dan setelah memadatkan hukum ke-10.000 alam suci agung, ia secara alami telah menyeberang ke alam suci agung. Bagi orang lain, mungkin butuh waktu lama untuk menyendiri. Lagi pula, mereka masih perlu menyelesaikan transformasi jiwa mereka. Namun, bagi Ye Xiwen, langkah ini sangat diabaikan, dan ia secara langsung dan alami menyelesaikan transformasi ke alam suci agung. Ketika ia benar-benar memasuki alam suci agung, Ye Xiwen langsung merasakan perbedaan yang signifikan dibandingkan saat ia baru setengah langkah memasuki alam suci agung. Ia tiba-tiba merasa dunia jauh lebih cerah. Berbeda dengan saat pertama kali saya memasuki alam suci. Saat pertama kali memasuki alam suci, saya hanya merasakan tubuh fisik saya telah menjadi alam semesta kecil, semakin sempurna, terutama kesempurnaan tubuh fisik, tetapi sekarang merupakan transformasi jiwa yang nyata. Secara umum, semakin kuat jiwa seseorang, semakin mudah baginya untuk memahami jalan surga. Ketika seseorang menjadi seorang bijak agung, kesulitan memahami keberadaan jalan surga tiba-tiba berkurang drastis. Dengan kata lain, seseorang dapat memahami lebih banyak jalan surga sekaligus. Rasanya seperti belenggu yang sebelumnya memenjarakannya telah dipatahkan sekaligus, dan ia tiba-tiba merasa bahwa gunung bukanlah gunung, dan air bukanlah air. Yang terpenting, peningkatan kekuatannya sangat cepat. Dibandingkan saat dia hampir menjadi seorang sage agung, levelnya jauh berbeda. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa sang bijak agung benar-benar kuat dan merupakan rintangan besar kedua di jalan menuju seni bela diri. Begitu Anda melintasi masa lalu, akan terjadi perubahan yang mengguncang bumi. Ye Xiwen mengepalkan tinjunya dan melepaskan tinju debu bintang penghancuran besar lainnya. Dibandingkan dengan pukulan sebelumnya, kekuatan tinju debu bintang penghancuran besar ini telah ditingkatkan sepenuhnya. Kemanapun tinju itu bergerak, pasukan petir yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping hanya dengan erangan teredam. Bagaimana ini bisa terjadi? Surga benar-benar buta. Guru di puncak alam suci agung meratap, benar-benar membiarkan iblis sebesar itu masuk ke alam suci agung. Seluruh pasukan prajurit Tao tewas di tangannya. Betapa kejamnya dia. Namun tiba-tiba,
Ia segera menyadari bahwa para prajurit surgawi manusia petir yang awalnya mengelilinginya di alam suci agung kini mundur satu persatu dan menghilang di balik awan di langit. Tiba-tiba, mereka mengerti. Ini karena keberadaan mereka bergantung pada kesengsaraan suci agung Ye Xiwen. Sekarang setelah Ye Xiwen berhasil memasuki alam suci agung, kesengsaraan suci agung secara alami akan berakhir, dan para prajurit surgawi manusia petir ini juga akan mundur. Namun, yang mengejutkannya adalah Ye Xiwen benar-benar melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia. Ia justru mengejarnya langsung ke awan-awan kesengsaraan surgawi. Dan kesengsaraan surgawi itu akan segera berakhir. Ia tidak mau menyerah, dan ingin mengejarnya ke awan-awan. Jangan lepaskan apapun. Bukan hanya dia yang tercengang. Banyak murid Akademi Zhenwu di bawah juga tercengang. Mereka akhirnya melihat kesengsaraan surgawi mundur. Dan kekuatan surgawi yang dahsyat itu pun segera memudar. Namun, mereka segera menyaksikan pemandangan yang lebih mengerikan. Ye Xiwen benar-benar berani mengejar kesengsaraan surgawi. Apa itu kesengsaraan surgawi? Itu adalah ujian dari surga. Musibah yang diturunkan oleh surga. Yang melambangkan keagungan surga. Sebagai makhluk hidup di bawah langit, kita semua sangat takut akan surga. Bahkan orang yang paling kejam dan jahat pun tidak terkecuali. Sekarang setelah kesengsaraan surgawi mereda, mereka seharusnya bernapas lega. Tetapi dia malah berani mengejar kesengsaraan surgawi. Mereka hampir tercengang. Ye Xiwen mengejar langsung ke awan-awan kesengsaraan surgawi. Jika dia tidak membuat terobosan, dia tidak akan pernah berani melakukannya. Tetapi sekarang setelah kekuatannya meningkat pesat, dia berani melakukannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan setiap ledakan, sejumlah besar prajurit petir dihancurkan menjadi energi murni oleh Ye Xiwen dan kemudian diserap olehnya. Kesengsaraan surgawi tampaknya marah atas kecerobohan Ye Xiwen. Tiba-tiba, sejumlah besar prajurit petir berbalik dan menyerbu Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak terkejut, malah tertawa. Ia langsung tertawa terbahak-bahak dan langsung menyerbu, menerjang para manusia petir dan prajurit surgawi itu. Para manusia petir dan prajurit surgawi itu dihancurkannya satu persatu, dan mereka tidak dapat menimbulkan masalah besar bagi Ye Xiwen, yang telah mencapai kemajuan pesat dan mencapai alam suci agung. Sebaliknya, Ye Xiwen masih menggunakan energi yang terkandung dalam prajurit petir ini untuk berlatih. Setelah memasuki alam Sein Agung, ia tidak lagi memiliki penghalang di wilayahnya, dan penghalang wilayah tebal aslinya pun tidak ada lagi. Selama ia mengumpulkan energi yang cukup, ia bahkan dapat langsung mencapai puncak alam Sein Agung awal. Awalnya, hal ini membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, dipoles sedikit demi sedikit, dan membutuhkan waktu untuk dipoles. Setelah mencapai alam Sage Agung, setiap alam sangatlah penting, dan inilah yang disebut meletakkan fondasi. Bahkan, dalam kata-kata Ye Mo, baik alam Sein maupun Sage Agung, semuanya sedang meletakkan fondasi. Alam Sein sedang meletakkan fondasi tubuh fisik, sementara Sage Agung sedang meletakkan fondasi jiwa. Karena ini tentang meletakkan fondasi, pentingnya hal ini dapat dibayangkan. Sebuah bangunan tinggi dibangun dari tanah, dan yang penting adalah apakah fondasinya kokoh atau tidak. Ini adalah hal yang sangat penting. Tetapi apakah dia punya waktu sekarang? Tentu saja tidak. Sebaliknya, ia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Energi tak terbatas yang terkandung dalam kesengsaraan surgawi ini merupakan tonik yang ampuh baginya. Jika itu energi lain, ia mungkin masih khawatir. Tetapi kesengsaraan surgawi ini adalah kekuatan paling kuat dan maskulin di dunia, paling murni. Selama ia bisa menyerapnya, ia tidak perlu khawatir tentang bahaya tersembunyi apapun. Ye Xiwen melangkah maju dan mengejar para prajurit surgawi yang bagaikan kilat itu. Bak Dewa, dengan wajah tanpa ekspresi. Kilatan listrik yang menyambar membuat ekspresinya semakin mirip dewa. Saat ini, di mata beberapa orang yang tersisa di lapangan, Ye Xiwen tidak berbeda dengan para dewa di langit. Setelah setengah jam berikutnya, awan bencana di langit pun menghilang sedikit demi sedikit. Dan para prajurit petir yang awalnya berada di seluruh langit pun dibantai oleh Ye Xiwen, berubah menjadi energi, dan semuanya diserap oleh Ye Xiwen. Saat ini,
Ye Xiwen tidak lagi memiliki kecanggungan dan ketajaman seperti saat pertama kali memasuki alam Sage Agung. Sebaliknya, ia tampak agak tenang. Dengan bantuan energi yang luar biasa ini, ia sepenuhnya mengkonsolidasikan ranahnya di tahap awal alam Sage Agung dan mendorongnya langsung ke puncak. Berkat kesengsaraan surgawi inilah kultivasinya didorong hingga mencapai puncak. Kakak senior Ye, pencuri itu hampir kabur. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari bawah, tetapi ditujukan langsung kepada sang guru di puncak alam suci agung. Yang berbicara tak lain adalah Miao Yu. Meskipun banyak orang memperhatikan pertarungan Ye Xiwen dengan Tianji, beberapa orang masih fokus pada sang master di puncak alam Sein Agung. Saat itu, melihat Tianji langsung dihancurkan oleh Ye Xiwen, ia segera menggunakan teleportasinya untuk melarikan diri. Dendam macam apa? Dendam macam apa? Di hadapan kekuatan yang maha dahsyat, bagaikan lelucon besar. Jika kau ingin membalas dendam saat ini, kau sama saja dengan mencari kematian. Saat ini, kehormatan sekte tersebut hanyalah awan, dan pemikiran serta keinginan untuk bertahan hidup menang. Ye Xiwen mencibir dan berkata, kau mau pergi kemana? Karena dia mengatakan bahwa semua orang harus tinggal, orang ini pun melakukan hal yang sama. Dia melangkah maju dan dalam sekejap, dia menyusul pria di puncak alam suci agung. Dia mengepalkan kelima jarinya, yang kemudian berubah menjadi bintang besar dan jatuh langsung ke bawah. Dasar iblis, kau takkan mati dengan baik. Sang master di puncak alam Sein Agung menjerit kesakitan saat pukulan Ye Xiwen langsung mengenai tubuhnya, menyebabkannya hancur berkeping-keping. Ia pun terbunuh sambil menjerit kesakitan. Ia masih sangat enggan sebelum ajal menjemputnya. Ia tak pernah menyangka seluruh pasukan akan dibantai hanya oleh satu orang. Meskipun sebagian besar dilakukan oleh manusia petir dan prajurit surgawi, tak dapat disangkal bahwa semua itu gara-gara Ye Xiwen lah mereka dibantai habis-habisan. Awan bencana di langit berangsur-angsur menghilang, dan kekuatan surgawi yang dahsyat pun lenyap sedikit demi sedikit, seakan-akan tidak pernah ada. Ye Xiwen jatuh dari langit dengan seberkas cahaya. Para murid Akademi Zhenwu semua menatap Ye Xiwen dengan ketakutan. Sebelum Ye Xiwen menjadi Sage Agung, ia sudah begitu menakutkan. Apalagi sekarang setelah ia menjadi Sage Agung. Dan yang terpenting, mereka semua menyaksikan Ye Xiwen melewati masa kesengsaraan dengan mata kepala sendiri. Pemandangan itu mengerikan, dengan berbagai fenomena aneh yang sering muncul. Jika mereka yang mengalaminya, mereka pasti sudah mati tertimpa kesengsaraan itu sejak lama. Tidak, mereka tidak memenuhi syarat untuk mendatangkan bencana mengerikan seperti itu. Para master sejati di puncak alam Sein Agung semuanya menderita kerugian besar di tangan Ye Xiwen dan terbunuh hanya dengan satu pukulan. Mereka tak bisa tidak peduli dengan sosok yang begitu menakutkan. Baiklah, aku tidak perlu menceritakan detailnya. Kalian semua harus tahu bahwa Sekte Yuhua telah menyerbu, kata Ye Xiwen dengan nada datar. Melihat murid-murid Akademi Zhenwu yang tersisa, masih ada sedikit ketidakpercayaan di wajah mereka. Meskipun mereka telah mengatakan bahwa Sekte Yuhua mungkin akan menyerang, Sekte Yuhua mungkin akan menyerang, tetapi ketika hari ini akhirnya tiba, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Bisa dibilang mereka semua sudah siap, tapi mereka lengah. Selama bertahun-tahun, beredar rumor di seluruh Akademi Zhenwu bahwa Sekte Yuhua akan menyerbu. Tetapi selama bertahun-tahun, itu hanya omong kosong belaka dan tidak ada tanda-tanda terkait. Oleh karena itu, kemunculan Sekte Yuhua secara tiba-tiba benar-benar mengejutkan mereka dan hampir mengejutkan mereka. Jika Ye Xiwen tidak datang membantu mereka kali ini, mereka mungkin akan musnah di sini. Mereka semua memandang Ye Xiwen serempak. Saat ini, ketika mereka tidak dapat menemukan eksekutif senior lainnya, Ye Xiwen, yang baru saja menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, adalah tulang punggung dan harapan mereka. Dalam situasi kacau seperti ini, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah mengikuti orang kuat seperti Ye Xiwen. Kamu nggak perlu lihat aku ada urusan lain. Kamu harus kembali ke Akademi Zhenwu dulu. Hati-hati di jalan. Ye Xiwen berkata bahwa dia tidak berniat kembali ke Akademi Zhenwu saat ini, karena dia masih khawatir tentang kerabatnya di Sekte Yiyuan. Bab 725. Master Nando yang mengerikan.
Yang paling dikhawatirkan Ye Xiwen saat ini adalah kerabatnya di Sekte Yiyuan. Invasi mendadak Sekte Yuhua tidak hanya mengejutkan orang lain, tetapi juga membuat Ye Xiwen lengah. Selama periode ini, ia hanya fokus meningkatkan kekuatannya sebelum Sekte Yuhua menyerbu. Awalnya, ia ingin mengevakuasi kerabatnya di Sekte Yiyuan setelah semuanya siap, tetapi ia tidak menyangka bahwa seperti kata pepatah, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Sebelum ia sempat bersiap sepenuhnya, Sekte Yuhua tiba-tiba menyerbu. Sekarang dia harus kembali dan memeriksanya. Adapun klon binatang bintang, ia masih dalam proses menembus alam transendensi setengah langkah, dan berada pada langkah paling kritis. Setelah mempertimbangkannya, ia memutuskan untuk kembali ke Dai Viet terlebih dahulu dan mengevakuasi orang tuanya ke tempat yang aman. Sedangkan untuk klon binatang bintang, kekuatannya jauh lebih kuat daripada aslinya. Jadi wajar saja jika ia tidak mengalami masalah. Memikirkan hal ini, ia membentangkan sayap emasnya dan langsung mengepakkannya. Seluruh tubuhnya tersapu oleh bola angin dan kekuatan guntur. Lalu, terbang. Kecepatannya begitu cepat sekarang, terutama setelah memasuki alam suci agung. Pertumbuhan yang paling nyata dalam segala hal, kecuali kekuatan fisik, adalah kecepatan. Dalam sekejap, ia telah terbang keluar dari medan perang ekstrateritorial dan terbang menuju alam Zhenwu. Tetapi ia tidak terburu-buru menuju Akademi Zhenwu. Ia tahu bahwa tempat itu mungkin telah menjadi medan perang Shuro yang besar. Medan perang ekstrateritorial hanyalah tempat bagi Sekte Yuhua untuk menyerang. Namun, Akademi Zhenwu pasti memiliki pasukan besar yang mendesak masuk sekarang. Meskipun Ye Xiwen terbang ke arah Akademi Zhenwu, ketika ia terbang ke alam Zhenwu, ia masih melihat momentum dahsyat yang mengarah ke seluruh alam Zhenwu, melesat langsung ke langit, dan langit serta bumi berubah warna. Momentum itu mengerikan, seperti badai besar, dan entah berapa banyak master mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Ye Xiwen tak kuasa menahan diri untuk tidak berubah warna ketika melihat pemandangan ini. Sulit membayangkan latar belakang Sekte Yuhua begitu dalam dan mengerikan. Dari kejauhan, terlihat cahaya ilahi yang cemerlang memancar dari tabrakan antar master puncak. Meskipun cemerlang, cahaya itu juga sangat menakutkan. Dalam pertempuran sebesar ini, aku khawatir tingkat kultivasiku tak lebih dari umpan meriam. Ye Xiwen tak kuasa menahan diri untuk berkata, dalam tabrakan raksasa sebesar ini, mungkin hanya orang kuat di alam transenden yang bisa bergerak bebas. Yah, dibandingkan dengan mereka yang benar-benar kuat, kau masih jauh tertinggal. Kau baru saja membangun fondasimu, dan bahkan alam transenden pun belum ada apa-apanya. Nada bicara Yemo selalu sangat arogan. Sebagai seseorang yang pernah mengikuti Raja Iblis legendaris, ia seolah meremehkan para master ini. Ye Xiwen hanya berhenti sejenak. Namun karena khawatir terhadap keluarganya, dia tidak berhenti dan langsung menuju kerajaan Dai Viet. Pada saat yang sama, di tempat tertutup di bawah tanah di sisi lain, klon binatang bintang raksasa Ye Xiwen duduk bersila di depan penghalang, terus-menerus berlatih sihir. Ia menyerap esensi, darah, dan energi binatang bintang raksasa, memperkaya dirinya sendiri. Dibandingkan dengan alam suci agung yang ingin ditembus tubuh aslinya, klon binatang bintang raksasa membutuhkan lebih banyak esensi, darah, dan energi untuk mencapai alam transenden setengah langkah. Alam transenden adalah tingkatan yang benar-benar baru. Namanya mewujudkan harapan seni bela diri tertinggi, aspirasi banyak orang, untuk terlepas, tak ternoda debu, dan terlepas dari dunia. Meskipun alam transenden tidak dapat benar-benar melampaui, ia sudah merupakan langkah pertama menujunya. Ini adalah wilayah yang benar-benar baru, dan tenaga yang dibutuhkan hampir lebih besar dari tenaga yang telah ia kumpulkan sejak ia mulai berlatih bela diri. Jika itu makhluk biasa, ia pasti sudah lama berubah menjadi daging kering setelah ia menyerap esensi, darah, dan energinya dengan begitu liar. Namun, hanya makhluk di puncak rantai makanan seperti binatang bintang yang bisa membiarkannya menyerapnya dengan begitu liar. Sialan, sialan. Manusia sialan, aku tidak akan melepaskanmu. Binatang bintang itu masih meraung dan menggeram. Meskipun Ye Xiwen telah mengekstraksi sejumlah besar esensi, darah, dan energi,
Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan binatang bintang yang sangat kuat itu, atau bahkan tidak menyebabkan dampak sebesar itu. Namun semakin marah dia, semakin dia meraung, semakin erat pula rantai hukum pada tubuhnya, dan semakin banyak pula esensi, darah dan energi yang dia ambil dan isi ulang ke dalam penghalang. Cek-cek, penghalang yang luar biasa, pasti dipasang oleh seorang ahli penghalang. Tiba-tiba, suara dingin dan jenaka terdengar dari belakang Ye Xiwen. Apakah ini monster bintang legendaris pemakan bintang? Astaga, sulit sekali melihat monster seperti itu akhir-akhir ini. Siapa? Teriak Ye Xiwen. Dan energi sejati yang tak berujung di telapak tangannya langsung mengembun dan berubah menjadi pisau telapak tangan, menebas ke belakang. Tiba-tiba, energi pedang sepanjang puluhan kaki muncul, membelah udara. Tiba-tiba menoleh ke belakang. Ia melihat seorang pria berjubah hitam. Wajahnya tak terlihat jelas, tetapi anehnya ia bisa merasakan sedikit keceriaan di wajahnya. Cahaya pedang cemerlang sepanjang puluhan kaki yang diayunkan Ye Xiwen langsung membelah langit. Yang paling aneh, cahaya itu benar-benar menembus tubuhnya. Kemampuan spasial, secercah cahaya tiba-tiba melintas di matanya. Ini adalah kedua kalinya ia melihat kemampuan spasial ini. Terakhir kali ia melihatnya adalah saat bersama Di Chen. Pertempuran itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam baginya. Kemampuan spasial Di Chen menyebabkan masalah besar baginya. Orang-orang dengan kemampuan spasial hampir secara inheren tak terkalahkan. Selain para pengendali waktu legendaris, orang-orang dengan kemampuan spasial adalah yang paling menakutkan. Alasan dia mengalahkan Di Chen sebelumnya adalah karena kecepatannya yang jauh lebih cepat daripada Di Chen. Jika dia orang biasa, mustahil mengalahkan Di Chen yang memiliki kemampuan spasial, meskipun pada akhirnya dia mengalahkan Di Chen dengan mudah. Namun, kekuatan para ahli spasial itu tertanam kuat di hati mereka, dan mereka sama sekali tidak berani meremehkannya. Kemunculan seorang ahli seperti itu akan mengejutkan banyak orang. Saat itu, Di Chen hanya menguasai dasar-dasar kemampuan spasial, tetapi orang di depannya membuat klon binatang bintang, yang sekarang berada di alam Sage Agung dan alam kesempurnaan agung, merasa takut. Bukan saja energi pedang cemerlang itu gagal melukainya, sebaliknya, lelaki berjubah hitam itu bergerak dan mencengkeram Ye Xiwen, mengabaikan energi pedang yang diayunkan Ye Xiwen dan berusaha mencengkeram Ye Xiwen secara langsung. Ini kemampuan spasial. Ye Xiwen menghentakkan kakinya dengan keras, dan tubuhnya tiba-tiba terdorong ke belakang, nyaris lolos dari genggaman tangan besar itu. Setelah pertarungan terakhir dengan Di Chen, Ye Xiwen tidak lagi sepenuhnya mengabaikan orang-orang berkemampuan spasial ini. Ia menyembunyikan tubuhnya di subruang, di permukaan, tampak berada di depannya, tetapi sebenarnya tidak berada di depannya sama sekali, sehingga tangannya dapat langsung menembus energi pedangnya dan menerjang ke depannya. Oleh karena itu, kemampuan spasial jenis ini adalah yang paling sulit dihadapi. Aku tidak menyangka kau punya pengetahuan, anak kecil dari Akademi Zhenwu. Pria berjubah hitam itu tersenyum tipis, dan tidak menganggap serius serangan yang gagal tadi. Atau, dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Xiwen, yang berada di alam suci agung dan alam kesempurnaan agung. Dia hanya menganggapnya sebagai seorang pejuang yang bisa dibantai kapan saja, dan sama sekali tidak mempedulikannya. Nando, Ye Xiwen membuka mulutnya dan dua kata ini terucap. Ia sangat familiar dengan pakaian pria berjubah hitam di depannya. Itu adalah pakaian seorang anggota Nando, musuh bebuyutan Beidou sejak lama. Meskipun ia belum pernah bertarung melawan anggota Nando berkali-kali, ia tahu banyak tentang mereka. Lagi pula, ia telah menjadi lawan Beidou selama bertahun-tahun. Jadi ia pasti tahu tentang Nando. Saya tidak menyangka akan bertemu seseorang dari Nando di sini. Mengapa para Master Nando muncul di sini? Hati Ye Xiwen langsung berdebar kencang. Jika itu hanya bintang biduk selatan biasa, atau bahkan penguasa bintang, ia tak akan terlalu peduli. Ia yakin bisa menghadapinya, bahkan jika itu dirinya sendiri. Ia yakin bisa lolos tanpa cedera. Terlebih lagi, ini adalah klon dari binatang bintang. Tetapi jelas bahwa orang ini jauh melampaui level Star-Lord yang dikenalnya. Ini adalah kekuatan mengerikan yang melampaui tingkatan seorang bijak agung.
Tiba-tiba, pria berjubah hitam di depannya menghilang, dan sesaat kemudian ia muncul di belakang Ye Xiwen. Ia mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram leher Ye Xiwen, seolah ingin mematahkan lehernya secara langsung. Sungguh mengerikan, bukan tentang seberapa cepatnya dia, karena dia langsung menembus ruang dan berada di belakang Ye Xiwen, membuatnya mustahil untuk dijaga. Ini adalah salah satu hal paling menakutkan tentang orang-orang dengan kemampuan spasial, tetapi itu hanya salah satunya. Selama bertahun-tahun, kemampuan spasial sangat langka, tetapi masih terkenal, yang didasarkan pada kemampuan tempur yang kuat dari mereka yang memiliki kemampuan spasial. Namun, meskipun cepat, Ye Xiwen bahkan lebih cepat lagi. Dalam sekejap, di saat kritis, ia berubah menjadi bola cahaya keemasan dan menghilang ke langit. Detik berikutnya, ia muncul di udara dan menatap dingin pria berjubah hitam di depannya. Keduanya hampir mencapai batasnya, bagaikan seberkas cahaya yang lenyap dalam sekejap, tetapi kecepatan mereka benar-benar berbeda. Kecepatan pria berjubah hitam didasarkan pada berjalan di ruang angkasa. Di ruang sekunder, jarak spasial bisa menjadi lebih panjang atau sangat pendek, sehingga kecepatannya sangat cepat. Namun, kecepatan Ye Xiwen sungguh murni. Tubuhnya melampaui batas dan melesat menembus langit. Kecepatannya sungguh murni, kelihatannya sangat cepat, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Cepat sekali, nada suara pria berjubah hitam itu akhirnya berubah, dan ia sedikit terkejut. Jika apa yang baru saja terjadi masih bisa dianggap sebagai kecepatan Ye Xiwen, maka sekarang sudah cukup untuk membuktikan seberapa cepat Ye Xiwen sendiri. Jarang sekali ia melihat seseorang yang mampu mencapai kecepatan setinggi itu.